teh. Soalnya biasa kita ada gempa. Enggak, aku nggak ngerasain apa. Ada tahu gede banget ya, burung-burung juga pada deket banget. Rin, kita kan lagi di luar. Posisinya tuh kan ada di jalan. Bawah-bawah tuh ada tuk-tuk yang gede-gede. Iya, tapi kan aku kayak ngerasa aneh banget, kayak bakal sesuatu itu terjadi. Enggak usah overthinking, yang lain juga santai. Iya. Ya. Sudah deh. Iya, kalian sadar gak sih? Kok air lautnya makin surut sih? Mana jauh banget lagi. Nah, iya ya, tadi garis pantainya di sini dah. Kenapa jadi jauh banget? Wah, benar juga. Kok bisa surut secepat ini ya? Kayaknya udah nggak wajar deh. Masa dasar lautnya sampai kelihatan sih? Jangan-jangan Jangan pikir yang aneh-aneh kamu. Ih, apa ini peringatan gempa? Ternyata tadi ada gempa tahu. Masa sih? Dari tadi aman aja kok. Ini serius, kita aja yang berbuka HP ternyata berpotensi tsunami tahu. Ini beneran nggak ya? ini ada apa? Itu ada orang lagi. Ayo kita telepon minta bantuan. Ide bagus, Mak. Ayo cepet. Tunggu, Nak. Halo, dengan BPBD Konoha. Halo, Pak. Saya Intana, Pak. Sekarang saya berada di Pantai Samaran. Barusan telah terjadi tsunami, Pak. Ombaknya sangat besar. Tolong, Pak. Baik Mbak Intan, bisa jelaskan kondisi sekarang? Iya, Pak. Air lautnya naik sangat cepat, Pak. Orang-orang lari berhamburan dan sebagian lagi ada yang terbawa arus, Pak. Tolong kami, Pak. Baik Mbak, selamatkan diri. Kami dan tim evakuasi akan segera datang. Secepatnya ya, Pak. Mbak, kami akan segera datang. Tetap di lokasi. Baik, Pak. Terima kasih. rekan-rekan CPD serta rekan dari BPBD. Perhatian, perhatian. Semua korban yang masih bisa berdiri, siapapun yang masih bisa mendengarkan suara saya, harap mendekat. Saya Pak, tapi kaki saya lecet. Saya juga Pak. Baik, kalian masuk kategori hijau. Hampiri saya sekarang. Itu tuh. Bapak, kamu dengar suara saya? Ya,
kayak sakit. Siap, cepat dan periksa dulu. Sepertinya Bapak ini mengalami fraktur di kakinya. Bapak harap tenang ya. Tolong kategorikan Bapak ini kuning. Siap. Tolong tim kirimkan transportasi. Komando. Komando. Tolong medis, di sini ada korban. Pak. Tidak ada Radit, tidak ada apa. Pasti ya. Pasien butuh pengawasan medis. Bantu bawa ke tenda medis utama. Siap. Tolong transportasi. Satu, dua, tiga, empat, maju. Pak. Kategori sudah hitam. Pak, Bu, ini teman saya. Apakah dia selamat? Kategori sudah hitam. Kita sudah berusaha semaksimal. Korban sudah tidak bisa diselamatkan. Selamat siang pemirsa, saat ini saya Azman Fitriani dari ID Studi sedang berada di posko pengungsian darurat lapangan Samara. Lokasi utama penampungan warga pasca tsunami yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2020. Di mana di tempat ini telah hadir Bapak Aiman sebagai Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Samaran yang akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan penanganan bencana. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak Aiman, bisa dijelaskan bagaimana kondisi pengungsian saat ini? Jadi untuk pengungsian di sini sudah ada 3 posko utama dan korban sudah tercatat ada 1.200 jiwa. Untuk dapur umum, WC darurat dan kesehatan sudah teratasi. Namun kebutuhan paling penting yaitu air bersih, kelengkapan bayi dan makanan sehat. Baik Pak, lalu bagaimana dengan data korban yang terbaru? Sementara hingga pukul 1 siang yaitu terdapat 1.900 orang yang sudah terdata ya, korban luka-luka 200 orang dan yang meninggal 35 orang. Untuk penanganan atau rencana ke depannya jangka panjang dan juga jangka pendeknya bagaimana Pak?
untuk jangka pendek ini ya kami akan terus fokus evakuasi dan pencarian korban hilang dan pemenuhan kebutuhan diri di posko dan pelayanan kesehatan dan dukungan visi sosial, dan kami berkolaborasi dengan tim medis. Pertama ini memang kita melakukan pemulihan infrastruktur, yang kedua menyiapkan sementara, yang ketiga memperkuat edukasi bagi masyarakat tentang mitigasi bencana, juga mengevaluasi sistem peringatan dini. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Semoga semua proses penanganan dan juga pemulihan bencana ini dapat terselesaikan dengan baik. Amin. Terima kasih Pak. Selain informasi resmi dari BPBD, saya juga akan berbicara langsung dengan salah satu korban yang mengalami kejadian ini secara langsung. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara secara langsung ya. Jadi bisa kamu ceritakan bagaimana awalnya kejadian dari kejadian tsunami itu berlangsung? Awalnya kan saya sama teman-teman tuh lagi main di pantai gitu kan, di pinggir pantai, terus tiba-tiba airnya kayak surut jauh banget gitu ya. Saya kira itu kan lucu gitu, jadi saya sama teman-teman saya nyamperin. Tapi setelah itu tiba-tiba ada peringatan dan kita belum ngerti kalau itu tuh peringatan apa. Kita tuh di situ dan akhirnya ombaknya tuh gede banget, teman-teman saya banyak yang nggak selamat. Tapi Anda tahu bagaimana kondisi dari teman-teman yang sebagian dari mereka? Satu teman saya ada yang kakinya patah, terus duanya lagi belum ketemu, dan yang satunya lagi udah nggak ada. Sabar ya Mbak. Sebelumnya saya boleh tahu nggak kenapa Mbak itu sampai bisa selamat gitu? Apakah ada orang yang menyelamatkan warga setempat atau dari pihak BPBD? Iya, tadi ada yang pakai seragam tuh nyelamatin saya, terus ada warga lokal juga yang bawa saya ke sini. Ya saya juga ya berterima kasih karena udah merawat saya di sini. Dan saya juga kalau ada teman saya belum ditemukan beberapa, ya saya harap segera ditemukan aja. Saya masih gak nyangka gitu, kayak kejadiannya cepet banget. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Semoga dari kejadian ini pasti selalu ada hikmah yang baik. Mbak. Baik pemirsa, demikian rangkaian laporan kami hari ini dari lokasi bencana tsunami di wilayah Samara. Harapan kami seluruh proses evakuasi, penanganan medis, dan juga pemulihan dapat berjalan dengan lancar sehingga seluruh korban dapat segera kembali menjalani kehidupan mereka masing-masing. Saya Azma pamit undur diri, melaporkan langsung dari Samaran. Tetap waspada, tetap saling membantu, dan sampai jumpa pada laporan berikutnya.